Rekomendasi film terbaik tentang wabah virus mematikan paling menarik. Virus seolah jadi momok tersendiri bagi manusia. Apalagi kalau virus tersebut menyebabkan penyakit mematikan dan mewabah di seluruh dunia. Penonton seolah diajak untuk merasakan ketakutan dan kehilangan harapan hidup. Dan inilah dia daftarnya. The Flu 2013 adalah film bencana asal Korea Selatan yang disutradarai oleh Kim Sung-soo. Film ini menceritakan wabah virus mematikan yang menyebar dengan cepat di kota Bundang, pinggiran Seoul setelah sekelompok imigran ilegal membawa virus flu burung yang bermutasi. Dalam hitungan hari, ribuan orang terinfeksi, rumah sakit kewalahan, dan pemerintah berjuang mengambil keputusan antara penyelamatan publik dan karantina total. Cerita berfokus pada Ji-gu, Jang-hyuk, seorang pekerja penyelamat, dan In-hye atau Su-ai, seorang dokter yang berusaha menyelamatkan putrinya di tengah kekacauan. Melalui keduanya, film ini memperlihatkan sisi kemanusiaan di tengah bencana besar, tentang cinta, pengorbanan, dan ketakutan akan kehilangan. Yang membuat The Flu menarik adalah skalanya yang besar dan emosinya yang kuat. Dengan efek visual yang realistis, suasana tegang dan panik terasa begitu dekat, mengingatkan kita pada bagaimana cepatnya dunia bisa runtuh oleh ancaman tak kasat mata. Film ini bukan hanya tentang wabah, tapi juga kritik terhadap birokrasi dan kepanikan massal. Di balik semua kekacauan medis dan politik, The Flu menyentuh hati dengan pesan sederhana. Dalam situasi paling gelap sekalipun, empati dan kemanusiaan adalah satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan kita. Outbreak tahun 1995 disutradarai oleh Wolfgang Petersen adalah film thriller medis yang menggambarkan kepanikan dan perjuangan manusia melawan penyebaran virus mematikan bernama Motaba. Terinspirasi dari kisah nyata tentang virus Ebola, film ini mengikuti Kolonel Sam Daniels yang diperankan oleh Dustin Hoffman, seorang ahli penyakit menular yang berusaha menghentikan epidemi sebelum menghancurkan sebuah kota kecil di California dan mungkin seluruh dunia. Film ini memadukan elemen drama, aksi, dan sains dengan ketegangan tinggi. Petersen menyajikan dunia yang terjebak antara tanggung jawab manusiaan dan kepentingan politik, di mana keputusan militer dapat berarti hidup atau mati bagi ribuan orang. Hoffman tampil kuat sebagai ilmuwan idealis yang tak mau tunduk pada perintah yang tidak bermoral, sementara Morgan Freeman dan Donald Sutherland memberikan dinamika menarik di sisi pemerintahan yang penuh intrik. Yang menarik, Outbreak berhasil menggambarkan bahaya virus secara menegangkan, tanpa harus bergantung pada efek horor berlebihan. Ketegangan muncul dari rasa takut yang nyata, sesuatu yang tak terlihat, menular, dan tak bisa dikendalikan. Secara keseluruhan, Outbreak adalah film bencana medis yang masih relevan hingga kini, menunjukkan bagaimana ego, ketakutan, dan kekuasaan bisa memperburuk krisis yang seharusnya bisa ditangani dengan empati dan sains. Sebuah film yang menegangkan sekaligus menggugah tentang rapuhnya peradaban di hadapan mikroba kecil. Contagion 2011, film garapan sutradara Steven Soderbergh, adalah film thriller medis yang terasa sangat nyata dan relevan bahkan bertahun-tahun setelah perilisannya. Ceritanya mengikuti penyebaran virus mematikan bernama MEV1 yang dengan cepat menjangkiti manusia di seluruh dunia. Film ini tidak hanya fokus pada wabah itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana masyarakat, pemerintah, dan individu bereaksi terhadap kekacauan yang ditimbulkannya. Yang membuat Contagion begitu kuat adalah pendekatannya yang realistis dan ilmiah. Soderbergh menyajikan kisah ini seperti laporan dokumenter, dingin, efisien, dan tanpa melodrama berlebihan. Dengan narasi yang berpindah antar berbagai karakter, dari ilmuwan, pejabat kesehatan, hingga warga biasa, film ini memperlihatkan betapa rapuhnya sistem sosial ketika ketakutan mulai menguasai dunia. Penampilan para aktor seperti Matt Damon, Kate Winslet, Lawrence Fishburne, dan Marion Cotillard menambah kedalaman emosi pada cerita yang sebenarnya sangat klinis. Musik minimalis dan sinematografi yang steril memperkuat kesan ketegangan tanpa perlu teror visual. Contagion bukan sekadar film tentang penyakit, tapi tentang kepanikan, misinformation, dan ketidakpastian manusia menghadapi bencana global. Film ini menakutkan bukan karena hantu, melainkan karena terasa begitu mungkin terjadi, dan seperti yang dunia alami kemudian, memang terbukti demikian.
Quarantine 2008 adalah film horor dengan gaya found footage yang disutradarai oleh John Eric Dowdle, sekaligus remake dari film Spanyol REC 2007. Ceritanya mengikuti Angela Vidal, seorang reporter berita lokal yang bersama kameramennya meliput kegiatan tim pemadam kebakaran di Los Angeles. Namun, liputan malam yang tampak biasa berubah menjadi mimpi buruk ketika mereka dipanggil ke sebuah apartemen yang tiba-tiba dikarantina total oleh pihak berwenang. Ketegangan film ini dibangun secara perlahan tapi intens. Begitu karantina dimulai, semua penghuni terjebak di dalam gedung bersama sesuatu yang mengerikan. Virus misterius yang mengubah orang menjadi makhluk ganas dan tak terkendali. Kamera yang terus merekam menjadi satu-satunya saksi kekacauan dan memperlihatkan kepanikan dan kengerian dalam ruang sempit yang mencekik. Jennifer Carpenter tampil luar biasa, menampilkan ketakutan yang mentah dan nyata. Gaya handheld kamera memberi sensasi imersif, seolah penonton ikut terperangkap bersama mereka. Tidak ada efek berlebihan atau musik dramatis, justru keheningan, teriakan, dan suara langkah di koridor gelap yang membuat film ini begitu mencekam. Quarantine adalah film horor yang efektif dan brutal, menunjukkan bagaimana ketakutan bisa tumbuh dari ruang tertutup dan ketidakpastian. Sebuah pengalaman menegangkan yang membuat penonton sulit bernafas sampai menit terakhir. We're gonna need your car. Carriers 2009 adalah film thriller pasca-apokaliptik yang disutradarai oleh Alex dan David Pastor. Film ini mengikuti 4 orang muda, Brian, adiknya Danny Taylor Pucci, serta 2 teman mereka, Bobby Piper Perabo dan Kate Emily Van Camp, yang berusaha bertahan hidup setelah dunia dilanda wabah virus mematikan yang menyebar cepat dan tanpa obat. Mereka berkendara melintasi wilayah sepi, mencari tempat aman sambil berpegang pada satu aturan, jauhi orang lain karena siapapun bisa menjadi ancaman. Berbeda dari film wabah lainnya, Carriers tidak fokus pada aksi heroik atau upaya menemukan penawar. Sebaliknya, film ini menggali sisi gelap manusia ketika bertahan hidup. Konflik moral menjadi inti cerita, bagaimana rasa takut dan egoisme perlahan menggerogoti kemanusiaan mereka. Chris Pine tampil solid sebagai sosok pemimpin yang tegas namun mulai kehilangan arah moral. Visual film yang suram dan tenang memperkuat suasana putus asa, membuat penonton merasakan kehampaan dunia yang ditinggalkan virus. Carriers mungkin tidak menampilkan ledakan atau aksi besar, tapi justru disitulah kekuatannya. Ini adalah kisah yang lebih intim dan realistis tentang bagaimana wabah bukan hanya membunuh tubuh, tetapi juga menghancurkan hubungan, harapan, dan hati manusia. Sebuah film kecil yang menakutkan karena terasa sangat mungkin terjadi.